Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Din Samsudin, saya dan rakyat berada di samping Rocky Gerung ya. Dan bahkan memastikan bahwa 80% ya di belakang Rocky Gerung masyarakat untuk mendukung Rocky Gerung di satu sisi begitu ya. Bahkan di satu sisi banyak yang menggerakkan, ada 10 relawan Jokowi begitu kan, dan bahkan 10.000 orang yang datang ya pada 18 Agustus katanya untuk mendemo untuk menangkap Rocky Gerung dan sebagainya begitu. Bayangkan, hanya menangkap satu Rocky Gerung saja bisa menggerakkan berpuluhan-puluhan orang begitu di berbagai daerah. Dan tidak hanya itu, para pejabat yang kemudian punya kepentingan besar melaporkan Rocky Gerung begitu. Ada apa begitu kan? Ini sangat disayangkan dan bahkan untunglah Din Samsudin mendukung Rocky Gerung karena pendapat demokrasi memberikan kebebasan kepada siapapun dan ini adalah merupakan katanya sih delik aduan, harus Pak Jokowi sendiri yang kemudian mengadu yang merasa dirugikan. Tetapi kenapa Rocky Gerung mengkritik Pak Jokowi yang kepanasan relawannya? Kan aneh begitu kan ya di situ begitu ya. Kok kepanasan begitu ya? Ada apa begitu kan? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Din Samsudin, saya ya dan rakyat berada di samping Rocky Gerung. Betul begitu ya. Bahkan di satu sisi banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Rakyat yang waras ya berakal sehat pasti berada di belakang Rocky Gerung. Yang nggak waras pasti sakit jiwanya. Banyak sekali kritikan dari netizen. Saya bacakan terlebih dahulu ya, ini komentar-komentar netizen begitu. Setuju, halah gagak heran ya sama orang ini ya, jelas bagian 18% katanya begitu ya. Ini yang sama berat ya barisan orang-orang yang sudah dirasuki jiwa iri dan dengki. Padahal Din Samsudin orang beragama, bermoral, tapi hatinya entahlah ya, kacian pengen menteri nggak jadi. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Ya ngapain sih, apa susahnya memberikan pendapat kepada orang lain di situ begitu, kok disalahkan begitu kan? Ya, padahal ini sudah jelas-jelas bahwa dalam demokrasi kita memberikan kebebasan kepada siapapun begitu kan. Kenapa kok membela atau apa namanya ingin mengkritik sebagai kontrol kepada pemerintah, kok tidak boleh di situ begitu ya. Bahkan mantap nih, gue nggak usah dibayar, siaplah ini. Mantap, ini memang sama seorang ini barisan sakit hati itu tetap berjalan berdampingan. Inilah ya pada hakikatnya orang-orang banyak berspekulasi di situ begitu ya. Dan di satu sisi demo-demo seperti ini sudah tidak laku di zaman sekarang begitu kan. Karena apa? Karena demokrasi modern itu begitu kan, yang mengharuskan mengadu gagasan di situ begitu kan. Bahkan saya kira bahwa persoalan-persoalan seperti ini orang-orang yang masih ngotot sana kini begitu kan, lalu mengadakan demo sana sini, saya kira orang-orang yang kemudian tidak punya potensial gagasannya untuk melawan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Ya kekuatan mereka yang lakukan begitu. Bahkan ya Bang Din Samsudin tidak diragukan lagi integritasnya dalam menjunjung keadilan dan kebenaran untuk rakyat Indonesia. Kami siap dan bangga mendamping melawan kezaliman rezim ya sekarang ini, dan tokoh berintegritas seperti Din Samsudin apabila itu yang akan terjadi begitu kan. Saya kira 80% begitu masyarakat Indonesia akan mendukung Rocky Gerung begitu kan. Jadi Rocky Gerung tidak hanya sendirian menurut saya pribadi. Ya, dan yang dikritik itu Pak Jokowi biasa-biasa saja, tidak menangkapi dan tidak melaporkan itu begitu ya. Dan bahkan ya ini menurut saya pribadi, ngapain kita harus melaporkan kalau memang yang dirasa dikritik itu tidak melaporkan begitu kan. Kok relawannya yang kepanasan atau baper di situ begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Sekarang itu sudah saatnya ada gagasan di situ begitu. Orang-orang yang kok jadi kayak gini ya, pemimpin sendiri dibilang bajingan, malah dibela. Aneh, padahal dia orang berpengaruh ya. Jadi artinya kita lihat saja orang-orang yang bernarasi berbeda pendapat, saya kira sah-sah aja di situ begitu. Tapi wajar begitu kan, dalam artian bahwa selama ini kalau kita lihat bagaimana Rocky Gerung mengontrol bangsa kita begitu, terutama dari IKN dan sebagainya, apalagi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Ya, Rocky Gerung itu mengkritik kebijakan sebagai seorang presiden begitu kan, bukan seorang pribadi. Kan begitu logika kita begitu. Santai-santai aja sih sebenarnya begitu. Kenapa relawan-relawan Pak Jokowi ini seolah-olah ya di daerah yang lain juga melakukan disuruh laporkan dan sebagainya gitu. Saya kira ngapain juga mau melaporkan di situ itu. Ujung-ujungnya pasti ditolak itu begitu ya. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Din Samsudin, saya dan rakyat berada di samping Rocky Gerung. Ini sangat luar biasa sekali begitu ya.
Dukungan terhadap pengamat politik Rocky Gerung terus mengalir terkait pernyataan kontroversinya, salah satu datang dari mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Din Samsudin. Bahkan saya akan berada di samping Rocky Gerung dan akan mengajak rakyat untuk mendukungnya. Bismillah, kata Din Samsudin dalam keterangannya. Di satu sisi Din Samsudin menyesalkan upaya pemidanaan berupa laporan polisi oleh para relawan Jokowi atas kritik Rocky Gerung terhadap penguasa. Terlebih lagi pejabat istana negara seperti KSP Muldoko bereaksi dengan berlebihan, bahkan mengatakan robot sana sini dan sebagainya begitu kan. Padahal menjegal partai kan gimana begitu kan, lebih kecil daripada Rocky Gerung kalau menurut saya pribadi begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa Rocky Gerung sebagai negara sebagai negara dan cendekiawan memiliki hak dan kewajiban untuk mengkritik pemerintah termasuk presiden. Seyogianya para pejabat termasuk KSP Jenderal TNI Pura Muldoko tidak usah bereaksi apalagi menunjukkan kekuasaan. Lebih baik mereka mawas diri mengevaluasi apa yang dikritik oleh Rocky Gerung benar-benar salah atau apa. Di satu sisi menurut Din pejabat negara harusnya menjawab kritikan dan otak hati dan bukan dengan cara-cara yang menunjukkan alergi terhadap kritikan itu. Betul begitu kan? Kok sekarang berupa semuanya alergi di situ, dikritik sana sini alergi, apa maksudnya begitu kan? Jangan-jangan ada sesuatu yang kemudian kenapa sih kok mesti begitu kan dipidanakan di situ kalau kritik pemerintah begitu. Padahal kritikan itu sebagai kontrol menurut saya pribadi. Apalagi Muldoko berlebihan luar biasa. Mungkin sudah panik begitu kan apakah ini cari muka dan sebagainya begitu kan. Lantas bagaimana dengan kalau kita bandingkan dengan Partai Demokrat begitu yang kemudian diambil alih oleh KSP Muldoko begitu kan. Dengan cara-cara seperti ini bagaimana begitu kan? Secara demokrasi kita bersaing secara sehat di situ begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi selama ini begitu kan, sok bela sana sini begitu kan. Kayak nggak tahu siapa Muldoko kan, begitu logika kita. Masyarakat sudah paham itu begitu ya. Bahkan menurut Din pejabat negara harusnya menjawab kritik dan otak dan hati bukan dengan cara-cara yang menunjukkan alergi terhadap kritik. Bahkan pernyataan KSP Muldoko bahwa beliau akan memasang badan terhadap presiden hanyalah ekspresi adu otot, bukan adu otak. Di alam demokrasi sebaiknya dikembangkan adu otak dalam dialog bila perlu debat kata Din. Bahkan di satu sisi ditekankan rakyat Indonesia bersepakat dengan Rocky Gerung terhadap pemerintah termasuk presiden yang dianggap telah kebablasan menyimpang dari Undang-Undang 1945. Bahkan ayo berdiskusi apakah itu benar-benar atau tidak begitu kan? Benar atau tidak bahwa frasa dari pengamat dan pengamat berbeda dalam menyimpulkan penyimpangan rezim adalah ciri pribadi masing-masing tandasnya. Jadi kita lihat bahwa saya menduga dari awal bahwa Rocky Gerung mengkritik seperti itu kan sebagai kontrol dari masyarakat di situ agar tidak kebablasan pemerintah hari ini begitu kan. Wajar kalau ada seperti itu, justru itu bangga masyarakatnya begitu kan. Kalau tidak seperti ini bayangkan begitu. Di mana-mana masyarakat terus kemudian dia bagaimana merajalela kekuasaan itu pada rezim hari ini begitu. Angka korupsinya semakin tinggi begitu, kesejahteraan masyarakat sudah seperti ini begitu kan. Bahan-bahan pokok sudah naik. Apakah kita tetap diam seperti itu begitu kan? Orang-orang yang tertawa hari ini kan masih belum menjadi dampak kepada mereka begitu. Kalau Anda belanja ke Indomaret, ke Alfamart dan sebagainya, lalu Anda merasa mahal begitu nah itulah pada hakikatnya Anda harus bersuara di situ begitu kan, begitu logikanya begitu. Jadi gampang sekali begitu kan. Pada akhirnya orang-orang yang mengkritik itu orang yang tidak mampu bernarasi melawan Rocky Gerung. Itu aja sebenarnya begitu kan. Jadi pada hakikatnya apa yang terjadi? Yang terjadi ngotot begitu kan bahkan demo Rocky Gerung begitu kan diembel-embelin apa begitu, datang ke bawah begitu kan bisa saja mengumpulkan massa, bisa saja dibayar kan, begitu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.